Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovely Angelina Puspita Devi dengan NIM 621142059 dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai teori belajar dan implementasinya untuk memenuhi tugas akhir pedagogi olahraga. Baik. Latar belakang. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Lalu, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Lanjut. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Slametos 1991. 2. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Satu hal yang perlu diketahui dari proses belajar mengajar adalah ilmu pengetahuan yang didapat dan bertambahnya ilmu pengetahuan hanya salah satu bagian kecil dari kegiatan untuk membentuk kepribadian seutuhnya. Di dalam belajar terdapat teori yang harus kita pahami dan kita terapkan, serta bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya. Ada beberapa macam teori belajar yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Gagne dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan pembelajaran untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa pembelajaran menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar tidak sekedar pembentukan atau shaping. Oleh karena itu, implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri, karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis, dalam menghubungkan stimulus dan respons sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Lalu, teori belajar behavioristik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja kelebihannya? Kelebihannya yaitu teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid, perhatiannya dikurangi. Kekurangan, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Dan murid juga membutuhkan motivasi dari luar yang sangat bergantung pada guru. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan teori kognitif. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi juga
dilakukan di luar ruangan dengan cara memanfaatkan alam sekitar sebagai wahana tempat pembelajaran. Metode yang dapat digunakan juga tidak harus selalu monoton. Metode yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam pembelajaran menurut teori ini. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Selain itu, seorang guru juga harus mampu memahami dan memperhatikan perbedaan individual anak, karena hal ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Lalu, untuk kelebihannya yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar dan siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kekurangannya adalah teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Lalu, ke teori yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran, menurut teori ini, seorang guru harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk mendesain suasana pembelajaran yang kondusif, suasana pembelajaran yang mampu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kemauannya, serta semua kegiatan pembelajaran harus banyak dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat. Kegiatan pembelajaran cenderung menggunakan model pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Pelaksanaan evaluasi menurut teori ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi menjadi sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Lalu untuk kelebihannya yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Lalu, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Untuk kekurangannya, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Mengenai metode atau strategi yang dilaksanakan, seorang guru bisa melaksanakan pembelajaran yang monoton atau pembelajaran yang hanya terpusat kepada siswa. Tetapi pembelajaran juga terpusat pada siswa sehingga tidak hanya gurunya saja yang aktif, tetapi siswanya juga aktif. Dengan siswanya aktif, diharapkan siswa akan memiliki kompetensi yang lebih untuk memahami akan materi yang sedang dipelajari. Teori humanistik ini akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang luas. Dalam konteks ini, upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori ini sukar untuk diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini sangat besar dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Untuk kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka muridnya itu akan tertinggal dalam proses mengajar.
Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.